Nah, kinerja sektor telekomunikasi di tahun politik sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Sarwoto Atmo Susanto, Ketua Umum Masyarakat Telekomunikasi atau MASTEL. Pak Sarwoto, apa kabar? Baik, Monica. Selamat Baik, pagi. Pak Sarwoto, menarik sekali di tahun politik ini sektor telekomunikasi ini digadang-gadang menjadi sektor yang paling diharapkan, apalagi banyak juga kampanye digital di pemilu tahun ini. Tapi Bapak melihat trennya akan seperti apa di 2024? Ya, kami dari Mastel dan juga pelaku kita mengamati kalau kita membicarakan growth pasti kita bicara tentang investasinya ya. Nah, sampai dengan triwulan ketiga ini kita amati kalau yang dimaksud sektor telekomunikasi adalah telco, telekomunikasi operators, maka kita melihat bahwa growth dari aset itu ada sih sekitar 5 sampai 8% ya growth itu. Tapi kita melihat ada capex komitmen yang cukup tinggi kenaikannya dari tahun lalu itu sekitar 30 sampai 40%, walaupun secara jumlah magnitude itu masih di sekitar 20-an triliun. Jadi ini suatu indikator bahwa sektor ini siap untuk tumbuh di event apapun ya. Kan kalau kita lihat pemilu dan event politik itu saya lihat operators ini menanggapinya seperti event-event yang lain gitu. Karena dia tidak selalu kontinu. Seperti ada lebaran itu kan ada Natal tahun baru, kemudian Ramadan itu pasti akan menaikkan payload atau traffic ya. Di situ yang saya lihat diantisipasi, payload ini tumbuh rata-rata sebenarnya setiap tahun itu hampir 8%. Dan sekarang ada banyak sekali solusi teknologi yang bisa menghandle payload ini dengan baik. Saya rasa yang diperlukan oleh telco saat ini dalam respon tahun politik adalah masih di sekitar bagaimana menyediakan infrastruktur internet itu dengan baik ya. Seperti baik mendukung KPU, Bawaslu maupun nanti di TPS-TPS agar masyarakat itu bisa melaporkan hasil pemilu ini dengan baik waktu pada saat coblosan, tetapi juga menuju ke pemilu tentu banyak sekali lalu lintas sosmed yang perlu diantisipasi. Saya rasa itu adalah peluang yang baik. Intinya adalah telco ini mendorong agar masyarakat beli pulsa atau paketan sebanyak-banyaknya gitu, supaya sektor ini tumbuh. Baik, tadi Bapak sempat katakan seputar infrastruktur, tapi sebenarnya pemilu kita tinggal 1 bulan lagi, Pak. Bahkan tidak sampai 1 bulan, 2 minggu lagi mungkin begitu ya, di 14 Februari. Apakah menurut Bapak masih cukup untuk bisa mengejar infrastruktur ini agar memastikan lalu lintas internet kita lancar ketika pemilihan nanti? Ya, tadi saya sebutkan bahwa pemilu itu tidak lebih daripada event ya, yang tidak berlangsung terus-menerus. Dia seperti liburan, kemudian seperti yang kemarin agak lama itu adalah work from home akibat COVID, itu lain sekali responnya gitu. Nah, kalau ini peaknya akan menuju ke bulan Februari dan teman-teman saya lihat sudah mengantisipasi ini dengan pola manajemen traffic yang sangat baik sekali di antara backbone infrastruktur maupun sampai dengan di akses level ya. Saya rasa itu penting sekali untuk menjamin masyarakat ini menikmati event pemilu ini dengan informasi yang akurat, dia bisa membuat analisa sendiri tentang elektabilitas para calonnya dan sebagainya. Ini saya rasa peluang ini yang akan dimanfaatkan, walaupun kita tahu bahwa peak-peak seperti ini sudah biasa di-manage oleh operators. Gitu. Baik, dan juga terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana caranya membuat orang lebih banyak beli pulsa. Momentum-momentum apa ya menurut Bapak selain pemilu bisa kita manfaatkan di tahun 2024 ini? Ya, satu, operator ini hari ini sudah sangat canggih sekali dalam hal operation support system maupun billing support system.
di mana kita itu kan sudah biasa membelikan pulsa untuk orang lain gitu. Sangat mudah sekali kita itu mengisi pulsa baik dari modern channel maupun traditional channel. Jadi ini akan terus didorong oleh teman-teman operators agar setiap permintaan atau lonjakan pulsa maupun lonjakan traffic ini akan diantisipasi dengan baik, dan harapan untuk mendapatkan profit ataupun windfall berkah pemilu ini akan terasa sekali nanti di perhitungan di akhir tahun, di pertengahan tahun lah gitu ya. Baik, Pak Sarwoto, kalau berkaca sektor-sektor lain selain sektor telekomunikasi, ini banyak investor yang mungkin menahan untuk melakukan ekspansi karena menunggu hasil dari pemilu keluar. Bagaimana dengan di sektor telekomunikasi? Apakah ini juga terjadi investor mulai wait and see? Karena kalau kita melihat investasi di sektor ini tentunya ini angkanya cukup besar. Ya, sebagai rakyat kami juga mengikuti debat para paslon ya. Dan hampir semua kita amati untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mereka sangat menjanjikan melalui pertumbuhan digitalisasi. Ya, saya rasa ini adalah suatu sinyal penting. Tinggal kita melihat siapa yang akan benar-benar merealisasikannya. Jadi digital adalah penting sekali untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik itu untuk UMKM, baik untuk sektor industri yang lain. Tetapi sekarang ini juga pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk merealisasikan yang disebut SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, atau dikenal sebagai e-government lah ya. Nah ini juga menjadi faktor pemicu digitalisasi pemerintahan ini untuk memicu ekonomi juga gitu. Karena mungkin nanti yang namanya pelayanan pemerintah semakin efisien, kemudian perizinan semakin efisien, dan informasi publik semakin efisien. Saya rasa ini bersama-sama dengan pertumbuhan di sektor private akan menjadi suatu resultan yang positif antara pemerintah dan swasta ini mendorong sektor-sektor lain selain hanya digitalisasi ICT ya. Karena ICT ini tahun depan sudah mulai merambah kemana-mana, seperti sektor kesehatan sangat membutuhkan ICT gitu. Seperti sektor energi juga gitu. Jadi ini adalah peluang yang menurut saya never ending ya, opportunity yang never ending buat industri ini, tinggal bagaimana kita meresponnya. Dan ini juga diketahui oleh masyarakat internasional. Mengapa? Karena Indonesia ini market yang besar ya. Jumlah penduduknya besar, kemudian ekonominya selalu tumbuh di atas 5%, masih banyak yang belum terpenuhi konektivitasnya. Jadi ini akan menjadi suatu premis buat luar negeri maupun dalam negeri untuk terus berinvestasi di Indonesia. Tinggal kita, pemerintah itu kita dorong untuk memberikan insentif untuk percepatannya ya, saya rasa itu. Baik, peluangnya memang besar Pak, tapi bagaimana dengan timingnya? Apakah investasi ini akan digencarkan mungkin di kuartal 1 2024 sebelum hasil pemilu keluar, atau investor mungkin masih tetap akan menunggu hasil pemilu? Ya, kalau kita membicarakan tentang investasi infrastruktur, itu tidak bisa serta-merta 3 bulan, kemudian akan tersedia, kemudian bulan berikutnya akan dinikmati. Jadi infrastruktur ini sifatnya jangka panjang. Seperti contoh ya, kita mau investasi satelit, itu perencanaannya 1 sampai 2 tahun, nunggu peluncurannya 3 tahun. Jadi kembali lagi kalau kita membuat asumsi terhadap timing tahun pemilu, ini operator sudah menyiapkannya 2-3 tahun sebelumnya. Jadi sekarang ini tinggal bagaimana merespon traffic yang naik terhadap kebutuhan event pemilu itu. Jadi kalau kita menunggu investor yang datang, pasti kita akan melihat promise dari pemerintahan baru untuk digitalisasi ini dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Kemana dia mau pergi? Nah ini yang akan benar-benar dilihat oleh investor baik di dalam maupun di luar negeri. Bagaimana dia mau menginvestasi sektor-sektor ICT bukan hanya di infrastruktur,
ada juga di application platform, data center, dan yang lain-lain itu harus seiring dengan pertumbuhan infrastruktur kita di fiber optik, di jaringan seluler ke end user dan sebagainya. Baik, artinya dari investor luar pun sudah banyak yang berkomitmen untuk proyek ICT ini. Saya lihat mereka masih positif ya. Kami bertemu dengan banyak sekali vendors dan investor financial, bahkan financial investor. Mereka sangat tertarik untuk terus berinvestasi di Indonesia dalam sektor ICT ini. Ya. Sangat promising ya. Baik, lalu bagaimana dengan kompetisi di dalam negeri sendiri di antara perusahaan-perusahaan telco? Kita mendengar juga ada salah satu perusahaan telco yang mungkin tidak terlalu baik keadaannya, begitu. Apakah Anda melihat kompetisi saat ini masih cukup sehat? Ya, ini dalam konteks pertanyaan ini kepada konsolidasi operators ya. Jadi waktu tahun 95 kita tahu bahwa Telkom dan Indosat dibebaskan untuk bekerja sama maupun berinvestasi dengan operator lain. Kemudian lebih dibebaskan lagi tahun 95 mulai ada operator baru. Dan itu jumlahnya sampai 11 itu kita hitung waktu itu. Nah hari ini begitu tekanan industri, kemudian jumlah SIM card melebihi jumlah penduduk, maka terjadi suatu tekanan terhadap pertumbuhan. Ya. Nah tekanan pertumbuhan inilah yang direspon oleh operators telekomunikasi untuk melakukan konsolidasi, sehingga kita berharap akan hanya ada 3 atau 4 operators. Jadi kalau tadi pertanyaannya tentang sehatnya persaingan, sehatnya persaingan itu bukan dilihat dari jumlah operators, tetapi operator itu sehat atau tidak gitu. Nah, saya yakin dengan konsolidasi ini maka operator akan semakin sehat dan mereka akan memberikan inovasi layanan dan teknologi yang mereka pilih untuk masyarakat, menjadi banyak kesempatan untuk memilih sesuai dengan kebutuhannya terhadap ICT itu, terutama bukan hanya untuk dikonsumsi komunikasinya, tetapi juga untuk mendorong nilai tambah produksi mereka seperti UMKM, kemudian sektor-sektor industri manufacturing, dan juga sektor-sektor lain yang memang diharapkan lebih cepat berkembang dengan adanya digitalisasi.